Akhirnya Salma dan William resmi berpisah dan bercerai setelah hakim mengabulkan permohonan cerai dari Salma. Itu artinya Salma dan William kini resmi menyandang status janda dan duda. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, sebetulnya untuk perceraian Salma dan juga William ini tuh ternyata adalah hal yang bukan tidak ditunggu-tunggu ya, tapi lebih kepada memang pasti bakal terjadi. Terlepas dari isu Salma hamil atau tidak, tapi ternyata pada akhirnya Salma tuh tidak hamil. Yang mana ini membuat hakim dengan sangat bisa memutuskan kalau Salma dan William ini bakal bercerai. Ya tentu vonisnya ibaratnya permasalahan pokoknya memang perselingkuhan William dan juga Dinda ini menjadi faktor terbesarnya. Lalu yang kedua adalah KDRT yang William lakukan dari masa lalu hingga kini. Apalagi kita pun juga melihat ya teman-teman, beberapa hari kemarin pun juga William kembali tak bisa lagi menahan emosinya. Jadi memang dari segi apa ya? Dari segi nalar pun juga William sama Salma ini udah gak bisa bareng-bareng gitu loh. Dan udah gak berjodoh juga. Dan memang mereka ini juga harus bisa mengambil jalannya masing-masing. Karena yang satu gak bisa berubah, yang satu pun juga perasaannya udah gak ada lagi, yaitu Salma dan juga Williamnya. Sehingga ya mau gak mau harus diakhiri juga. Bersiap-siaplah Salma dan juga William ini untuk menuju ke tempat pengadilan. Rasa gugup, perasaan bingung, canggung, aneh dan lain sebagainya macamnya berkecamuk dalam hati dan pikirannya William dan juga Salma. Di sisi William tentu menyesali semua apa yang terjadi teman-teman. Tapi ya William pada akhirnya bisa bersikap dewasa juga. Karena kalaupun memang harus bercerai berarti itu adalah takdir. Tapi jika memang tidak berarti ini adalah kesempatan kedua bagi William untuk memperbaiki semuanya. Karena tentu yang namanya manusia pasti nggak luput dari yang namanya salah teman-teman. Tapi balik lagi, William ini tuh udah di tahap juga memang berharap juga, tapi ujung-ujungnya William bakal pasrah teman-teman. Karena ya William pun kan udah gak punya ide ya buat cari alasan gimana caranya bikin Salma untuk gak menceraikan William tuh udah gak bisa lagi. Ngebujuk Salma aja tuh udah gak mampu. Sulit. Ngandalin Salma yang hamil pun juga. Akhirnya Salma pun juga gak hamil. Yang mana pada akhirnya semuanya menjadi pupus sudah harapan dari William untuk bisa mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Salma. Itu artinya kini harus kandas juga. Tapi yang bikin salut dari William ternyata akhirnya bisa membuka pikirannya secara lebar teman-teman tentang bagaimana hidup ini harus berjalan. Karena begini, ketakutan dari Salma dan William tuh kan mirip-mirip ya. Salma nih sama-sama sakit hati, William pun juga sama-sama sakit hati. William sakit hati dicerain sama Salma sakit hati diduakan oleh William kan. Nah, William sama Salma ini berpikir, duh gimana ya kalau hidup tanpa Salma dan William? Gimana ya kalau harus hidup sendiri? Nanti ke depannya mau ngapain? Tujuan hidupnya jadi apa? Karena kan tentu setelah bercerai tuh hidup mulai dari nol lagi. Jangankan bercerai, kita aja mungkin dulu yang pernah pacaran, ketika putus kan gak mungkin langsung punya pacar baru ya. Pasti ada jeda lah. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun atau 2 tahun tuh ya pasti ada jeda. Itu aja kita butuh recovery gitu, butuh waktu untuk bisa move on. Apalagi menikah, tinggal bareng, tidur bareng, makan bareng, semuanya bareng. Yang mana ini tentu sudah menjadi habit, kebiasaan yang dilakukan oleh Salma dan juga William. Yang tentu kita sudah tahu juga gak akan bisa lepas dari mereka berdua. Jadi ini adalah yang paling sulit ya teman-teman buat ngelupain kebiasaan ini. Karena pasti nih ketika udah bercerai, Salma sama William ini pasti bakal sulit nih. Ketika lagi makan sarapan pagi nih sendirian bingung. Karena biasanya ada William atau Salma pun juga ngerasain ada yang sama gitu. Hal yang sama maksudnya. Sama-sama sepi, sama-sama sendiri, bingung harus gimana. Kalaupun memulai sama orang yang baru, bingung juga. Nah, William kan ini pada akhirnya bakal terus ditemui sama Lilia teman-teman. Dan mau gak mau juga Lilia pasti ngajak
Dinda. Karena ya Lilia tahu kalau Dinda ini tuh sama Om Baik kan orang tuanya. Jadi ya pasti Dinda yang namanya anak-anak ya teman-teman ada aja usilnya pengen nyatuin orang tua mereka. Akhirnya apa? William, Lilia, dan Dinda pun berkumpul lagi. Tapi kali ini pandangan William jauh berbeda. Apakah ini ya keluarga kecil yang diharapkan dari dulu? Karena gini, kalau William terus mengharapkan Salma dan keputusan hakimnya pun juga tetap mengabulkan surat cerai dari Salma, permintaan cerainya maksudnya. Lalu juga ketika William udah gak bisa ngebujuk lagi, ya pada akhirnya William ngelihat ya sebetulnya William di luar dari semua kegagalan hidupnya bersama dengan Salma, William ini punya keluarga bersama Lilia dan juga Dinda, walaupun itu bukanlah yang didambakan, bukan hal yang diinginkan dari William teman-teman. Tapi faktanya itu adalah keluarga yang mana disinilah kenapa pikiran, hati, dan mata William tuh mulai terbuka. Melihat oke, ternyata William harus bisa fokus ke sini. Kalau dulu fokus sama Lilia, tapi kayak ya udah ngirim uang aja. Yang gitu-gitulah, yang lebih kayak formalitas. Tapi kalau sekarang tuh pengen ada andil, pengen ikut ada di dalamnya, ingin ngebantu. Pokoknya bener-bener pengen berdiri sebagai seorang ayah kepada untuk anaknya. Makanya ini lumayan cukup bikin seneng lah karakter dari William ini. Sedangkan dari sisi Salmanya pun juga kurang lebih sama ya teman-teman. Salma pun juga tentu susah untuk move on, tapi ya memang harus bercerai. Karena ketika Salma nih misalnya ngasih kesempatan sama William, maka gak akan ada perubahan. William mungkin gak akan selingkuh lagi, tapi ini nih yang harus William sadari juga. William pasti bakal manipulasi Salma. William pasti bakal mengunci Salma. William pasti bakal mengekang Salma. William pun juga pasti bakal bikin aturan ini dan itu, yang mana ini pasti bakal bikin Salma pun juga gak nyaman. Belum lagi emosinya. Sayang banget ya teman-teman, maksudnya William nih masih belum bisa mengendalikan emosinya, yang mana itu adalah sebetulnya setelah selingkuh ini adalah faktor terbesar bagi Salma tuh buat gak mau sama William. Salma tuh sayang banget sama William teman-teman, bener-bener sayang banget. Dibandingin sama Argo tuh jauh. Argo tuh kayak beda dunia aja gitu sama William di hatinya Salma. Tapi kalau Salma ke William tuh ya bener-bener cintanya seorang istri kepada suami aja. Tapi ya Salma harus ngelakuin semua ini. Jadi buat teman-teman yang masih nanya, kenapa ya kalau Salma sayang tuh masih harus ninggalin William, harus nggak cerai dan lain sebagainya macamnya? Karena ini, karena William ini harus dikasih hukuman. Kalau William nggak diceraikan, nggak ada tindakan yang konkret yang diambil, maka William sampai kapanpun ada berpotensi untuk selingkuh kedua kalinya, ketiga kalinya, hilaf kedua kalinya, ketiga kalinya, begitu ya terus teman-teman. Apalagi dengan emosionalnya William yang belum sembuh nih, wah udah selesai deh kayaknya. Makanya inilah adalah langkah yang harus Salma ambil meskipun Salma tahu perih. Tapi ya mau gimana, masa Salma harus hidup bersama suami yang pernah selingkuh, mana selingkuhnya sama sahabatnya? Kan nggak masuk akal banget lah. Makanya inilah yang pada akhirnya membuat Salma juga menguatkan diri. Agak sedih memang sebetulnya ya teman-teman, karena memang sebaik-baiknya perpisahan ya kalau bisa jangan pisah, harus dipertahankan. Tapi ya balik lagi, dalam agama pun juga kalau memang sudah tidak layak untuk dipertahankan, memang ada sakit di sana, memang selalu tersakiti, nggak ada tujuan hidup dari pasangan tersebut, lalu juga seringnya dibikin perih hatinya, kurang lebih sama seperti sakit hati ya, mau nggak mau harus berpisah juga. Bahkan ada hal-hal yang di momen dimana dalam kasusnya Salma, justru Salma ini udah terlalu lambat buat menceraiin William, jadi telat aja gitu, harusnya tuh dari bulan-bulan kemarin. Tapi ya udahlah, kalau kita bahas masa lalu tuh sedih ya teman-teman, karena Salma tuh baru nemuinnya kemarin. Tapi udahlah, yang terpenting gimana pun caranya Salma bisa bahagia, William pun juga sama. William bisa memulai hidup yang baru dan bisa bersabar juga, karena ya balik lagi ya teman-teman, kalau memang jodoh pasti nggak akan kemana-mana. Tapi untuk di momen ini dikabulkannya perceraian William sama Salma, ini menjadi sebuah harapan baru, bukan cuma bagi Salma tapi juga William. Yang satu memperbaiki diri, bagi Salma juga menemukan lagi lembaran baru hidupnya, dan akan memulai itu dari mana, start awal tuh bakal seperti apa. Wah, ini sih bener-bener gak sabar banget ya teman-teman melihat reaksi keduanya pada saat bagaimana hakim memutuskan perceraian mereka berdua. Lalu juga bagaimana kita melihat orang di sekitar
untuk memahami perceraian William dan juga Salma tuh seperti apa. Ini sih pasti bakalan seru banget, dan yang pasti nanti pun juga kehamilan Salma bakal dibahas, tapi sayangnya kehamilan Salma itu bukan hamil beneran ya teman-teman. Tapi ya balik lagi apapun itu, semoga yang terbaik setelah perpisahan ini, Salma dan William bisa hidup bahagia masing-masing juga. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah udah setuju dengan perpisahan ini dan perceraian ini atau enggak nih? Coba kalau menurut teman-teman gimana? Boleh komen di bawah ya. Sekian video dari Mimin, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.